Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallimna li Ramadan ali. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di sebuah acara yang akan membuat kerinduan kita semakin membuncah. Selamat datang di sebuah acara yang akan membuat kita tidak sabar menantikan bulan yang mulia. Selamat datang di sebuah acara yang membuat kita tidak ingin melewatkan bulan yang penuh dengan keberkahan. Hari ini kami mengudara untuk Anda, Bapak dan Ibu sekalian, dari Hotel Aston Priority Simatupang and Conference Center dalam acara menyambut Ramadan 1442 Hijriah, launching program dan press conference bersama Laznas Inisiatif Zakat Indonesia. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Di ruangan Zoom Anda boleh berekspresi, Anda boleh untuk memperlihatkan rasa bahagia Anda karena hadir di acara yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ada banyak rasa syukur tentu yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita wujudkan rasa syukur itu dengan menjadi sebaik-baiknya insan. 30 hari lagi kita menjelang Ramadan, ya 30 hari lagi kita kurang lebih menjelang Ramadan. Hari ini tepat tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah dan bertepatan dengan 10 Maret 2021. Anda akan menjadi saksi sejarah di mana acara kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, bersama Inisiatif Zakat Indonesia akan menghadirkan program dan juga program-program yang tentunya akan menarik dan juga layak untuk terus kita bersamai di Inisiatif Zakat Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya Purwa Abdillah yang akan memandu acara selama 2 jam ke depan nanti, dan Anda yang sedang menyaksikan pada kesempatan kali ini selamat bergabung di ruangan virtual. Mungkin tidak seramai kalau kita berada di ruangan nyata off air, tetapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, energi kita tetap sama, doa kita tetap sama, hati kita tetap terpaut dengan doa yang sama, yaitu semoga Allah sampaikan kita hingga berjumpa dengan bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah juga sudah hadir Bapak dan Ibu sekalian di tengah-tengah kita di ruangan virtual kali ini ada Bapak Dr. Andes Haji Tarmizi Tohor MA, selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen BIM Mas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Haji Tarmizi Tohor. Terima kasih sudah bergabung. Lalu juga Bapak Ahmad Sudrajat LCMA,
pimpinan Basnas. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir juga di acara kami pada kesempatan siang hari ini. Dan tentu juga bersama-sama dengan kita jajaran dari Board of Director atau jajaran BOD dari Inisiatif Zakat Indonesia. Selaku Direktur Utama Bapak Wildan Dewayana. Kemudian Bapak Dedi Venalosa, Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, dan Bapak Nana Sudiana, Direktur Pendayagunaan IZI. Selamat datang juga untuk seluruh sahabat-sahabat IZI, para mitra, rekan-rekan dari media massa, rekan-rekan dari media yang juga turut menyaksikan acara kita pada kesempatan kali ini, dan Anda menjadi saksi bahwa nilai keberkahan, nilai kemanfaatan di kurang lebih 30 hari menyambut Ramadan akan dihadirkan oleh Inisiatif Zakat Indonesia di Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai wujud dan juga tanda cinta kita kepada tanah air Republik Indonesia, sebagai rangkaian pembuka, kita akan memulai dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kami silakan Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat yang berada di rumah yang menyaksikan, mari kita berdiri terlebih dahulu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, sahabat-sahabat, kami silakan untuk berdiri. Hadirin, kami silakan untuk duduk kembali. Kita berada di sebuah tanah yang sangat subur, yang Allah karuniakan banyak sekali keberkahan di dalamnya. Dan salah satu tanda syukur kita, sahabat-sahabatku sekalian, adalah mencintainya, merawatnya dengan sepenuh hati. Minimal adalah dengan menjaga apa yang ada di dekat dengan tempat kita tinggal. Bapak Ibu sekalian, izinkan juga di kesempatan awal dalam kebersamaan kita hari ini, akan kita simak bersama sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Tarmizi Tohor MA, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Dinas Islam. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar nggak? Halo? Baik, betul Pak. Dengar? Dengar Pak? Halo? Terdengar Pak Tarmizi? Ya, silakan. saya ulang lagi. Dilanjutkan kembali Pak Tarmizi. Saya ulang kembali. Habis padi tumbuh jerami, jerami diangkut pukul 7. Sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati anggota Basnas Pak Kiai Ahmad Sudrajat, alhamdulillah hadir bersama kita. Yang saya hormati Ketua Umum IZI, yang saya hormati para teman-teman dari Basnas maupun dari IZI pusat dan daerah, para peserta seminar yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita banyakkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf kami mengalami kendala koneksi. Mudah-mudahan bisa segera kembali bergabung bersama dengan kita Bapak Dr. Andes Haji Tarmizi Tohor MH agar bisa menyampaikan sambutannya di awal rangkaian kita hari ini bersama dengan IZI. Jadi Bapak yang menyimak pada kesempatan kali ini, inilah seni. Seni kita berada di acara online, memang jadinya sangat bergantung kepada koneksi dan tidak apa-apa. Tenang saja, dinikmati saja Bapak Ibu sekalian, dan sambil menikmati, tentu juga boleh kita mulai menghitung hari. Kita buka lagi kalender-kalender, baik kalender Hijriah ya, utamanya Hijriah, boleh kita lihat dan saksikan bahwa hari ini tepat pada tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah, menjadi salah satu titik perjalanan sejarah bahwa inisiatif Zakat Indonesia akan menghadirkan program yang akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada Indonesia, bahkan hingga pelosok negeri. Apa itu nanti kita akan simak perbincangannya dan juga bagaimana program Ramadan ini akan dihadirkan. Bulan Ramadan datang sudah diluncurkan, dan insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, sayang sekali kalau misalnya kita tidak ikut bersama-sama menyambut dengan Terputus ya deh. Baik, Pak Tarmizi sudah kembali bergabung bersama dengan kita. Iya, terputus tadi. Ya. Kemudian beliau bisa segera kembali bergabung dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, Dan udah ada gabung lagi nih, udah silakan gabung kembali. Lagi. Ya. Pak Tarmizi. Baik, ya. kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tarmizi. Siap. Ini sinyal tadi menghilang sebentar. Baik, muncul lagi nih. Silakan Bapak ya. boleh dilanjutkan. Ya, memang hari ini kita sangat perlu melakukan berbagai kegiatan termasuk seperti ini dalam rangka untuk peningkatan pemantapan pengelolaan zakat di negeri kita ini. Karena mungkin puluhan, mungkin ratusan tahun pengelolaan zakat di negeri kita ini sangat tradisional. Alhamdulillah setelah lahirnya undang-undang zakat, maka mulailah bergerak secara modern pergerakan pengelolaan zakat kita ini. Maka perlu sekali pemantapan program-program yang jelas yang harus kita lakukan oleh lembaga-lembaga zakat, baik itu Basnas maupun LAS yang ada di negeri kita ini. Karena potensi Indonesia ini kita pahami semua, potensi zakat sangat besar di negeri kita ini. Oleh karena itu, untuk meraih yang besar ini tentu harus program yang jelas yang harus kita lakukan. Nah, pertama peningkatan pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat keagamaan lainnya, kerjasama dan sinergi melalui dana Corporate Social Responsibility, CSR perusahaan bisa menjadi opsi untuk menggalangkan dana sosial keagamaan. Tentu kita mencari zakat ini kepada lembaga tempat-tempat yang mereka ada uangnya itu. Ya. Jadi jangan kita mencari zakat pergi ke panti, nggak mungkin itu. Tapi kalau kita mencari zakat pergi ke perusahaan, perkantoran-perkantoran di situ akan ketemu. Tapi kalau kita mencari zakat pergi ke panti jompo apa sananya, itu tidak akan ketemu. Karena memang di Al-Quran sendiri, jangan pada zakat itu adalah bagi orang yang mampu. Di mana orang mampu itu kita carilah tempat-tempat yang memang ada kemampuan orang untuk berzakat di sana. Termasuklah di perusahaan-perusahaan itu juga pasti di situ adalah ada sumber dana untuk bisa dizakatkan. Termasuk mungkin kita bagaimana berkoordinasi dengan perusahaan. Semua perusahaan itu punya CSR, ya.
mungkin CSR ini bisa juga kita ambil dalam rangka untuk peningkatan produk ekonomi umat melalui program-program zakat yang ada. Karena peningkatan pengumpulan zakat memanfaatkan teknologi. Ini yang sering saya sampaikan. Hari ini harus kita benar-benar maksimal mempergunakan media teknologi yang ada hari ini. Bahkan saya sering sampaikan, bagaimana orang mau berzakat tidak perlu lagi datang ke kantor Basnas, ke kantor LAS. Cukup mereka menyetor melalui rumah di mana tempat mereka berada, melalui aplikasi yang ada. Karena zaman sekarang ini kalau orang mau pergi menyetor zakat ke kantor Basnas, kantor LAS, karena mikir. Nah, karena dengan berbagai kesibukan orang, kemacetan jalanan dan sebagainya, sehingga orang akhirnya tak mau dia akhirnya mau berzakat tak berzakat jadi gara-gara itu. Makanya bagaimana kita menggunakan kemajuan teknologi ini, IT ini dalam rangka untuk memanfaatkan ini. Termasuk dalam pelaporan dan pengumpulan zakat juga melalui IT ini yang harus kita tingkatkan. Kita sudah mulai harus meninggalkan hal yang bersifat tradisional itu, karena kemajuan zaman sudah seperti ini. Maka pernah saya sampaikan bagaimana orang yang kita beri zakat itu bisa kita pantau melalui IT kemana saja uang zakat itu dia gunakan. Ya bisa barangkali ada program yang bisa kita kontrol seperti itu. Jangan nanti kita kasih uang zakat dibawa ke meja judi, bisa saja. Ya kita tahu juga perannya orang hari ini. Tapi kita bisa pantau, ya. Atau ada satu program zakat kita berikan dengan kartu, misalnya mereka mengambil ke ATM atau ke tempat tertentu, sehingga uangnya itu baru bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan yang betul-betul sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh aturan lembaga seni maupun aturan-aturan agama. Ini ke depan juga harus menjadi pikiran kita nantinya. Nah, kemudian juga harus memperbanyak pemberitaan-pemberitaan di media sosial. Ini barangkali harus kita perbaiki ke depan. Sehingga di mana orang duduk, jika perlu dia buka HP, pertama muncul itu mengajak berzakat. Atau dia buka internet, pertama muncul itu bagaimana mengajak orang berzakat. Ini juga harus kita manfaatkan kemajuan teknologi ini ke depan nantinya. Saya yakin dan percaya IZI tentu punya tenaga untuk ini, ya, banyak tenaga untuk kemampuan di IT ini. Kemudian pengumpulan melalui pondok pesantren, masjid, yayasan. Menurut hasil riset, masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara pribadi. Lalu tokoh masyarakat, masjid, pondok pesantren, dan yayasan sosial keagamaan lainnya, sehingga amil zakat las harus mampu menjembatani dan memberikan pemahaman dan mencari solusi kepada orang-orang yang mampu berzakat itu. Ya, kadang-kadang mereka langsung ke asnaf, tidak melalui lembaga yang ada. Nah, ini barangkali sampai hari ini masih ada hal yang seperti bagaimana kita memberi pemahaman. Berzakatlah Anda kepada orang kepada lembaga zakat yang sudah diakui. Makanya saya sudah lama, sudah di 2017 sudah saya buat ada 7 pasti berzakat. Di dinding saya ini ada terpampang ini, ya. Sebelum berzakat itu pastikan dulu legalitas lembaganya. Kita mengimbau kepada masyarakat, sebelum kalian membayar zakat, cek dulu legalitas lembaganya. Kalau lembaganya jelas, izinnya jelas, baru kalian berzakat di situ. Yang kedua, pastikan layanan amilnya. Bagaimana pelayanan amilnya? Penyalurnya seperti apa? Nah, kemudian apa nisab dan bukti setor zakatnya. Nah, kalau ada orang berzakat, ada nggak? Jelas nggak? Bukti setor, kota dan sebagainya itu. Yang keempat, transparan penggunaannya. Nah, hari ini saya sangat menginginkan bahwa lembaga-lembaga zakat ini harus transparan dalam penggunaannya. Tidak ada yang barangkali kita sembunyikan. Karena itu masyarakat yang ingin hari ini. Kemudian yang kelima, manfaat
zakat bagi mustahik. Nah, bagaimana manfaat zakat ini? Ada nampak manfaatnya bagi orang fakir miskin dan sebagainya itu hasil dari pengumpulan zakat itu. Maka Kementerian Agama membangun kampung zakat bersama dengan LAS dan Basnas dalam rangka untuk membuktikan kepada orang-orang yang berzakat, orang kaya, bahwa dengan zakat itu bisa kita perbaiki kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, masyarakat, dan lain sebagainya itu. Yang keenam, pastikan pelaporannya. Dia mau laporan nggak pengumpulan dan pendistribusian zakat itu. Yang ketujuh, audit syariahnya. Lembaga ini pernah diaudit nggak? Atau sejak berdiri sampai puluhan tahun nggak pernah diaudit misalnya. Jadi ada 7 parti berzakat yang ini ingin saya sosialisasikan ke tengah masyarakat. Jadi masyarakat mau bayar zakat, pastikan 7 ini dulu. Lihat yang 7 ini dulu pada lembaga zakat yang ada itu. Artinya apa? Supaya betul-betul mereka berzakat kepada lembaga yang sudah ada izin dan sebagainya tadi. Jadi ini yang Pak perlu juga kita berikan pemahaman kepada masyarakat hari ini. Nah, target besar muslim dan kaya. Amil LAS harus memiliki data dan mampu mensosialisasikan zakat kepada muslim kaya dan dermawan yang ada di Indonesia ini. Saya pernah punya data dulu, umat Islam itu 210 juta penduduknya. Nah, Indonesia ini masyarakat miskin itu hampir 27 juta. Itu sudah ada data beberapa tahun yang lalu. Artinya masih ada orang-orang yang mampu berzakat itu ya sekitar 60 juta orang masih ada. Ya. Orang-orang yang mampu berzakat sebetulnya di Indonesia ini. Tapi kan masih banyak yang belum berzakat itu. Nah, kami sudah mengajukan ke Pak Menteri, ke Presiden, agar ada nanti Perpres tentang zakat profesi ASN di negeri kita ini. Ya, potong gaji langsung. Sekarang sudah potong gaji, tapi masih dalam bentuk pemotongan bendahara. Nanti betul-betul potongnya seperti potong taspen itu. Ya. Kemudian otomatisasi pendistribusian dan pendayagunaan. Pendataan mustahik secara detail dan rinci seperti data keluarga, alamat, dan potensi untuk diberdayakan melalui dana zakat. Saya ingin Izi tiap tahun punya program orang miskin tidak miskin lagi. Ya, bahasanya seperti itu. Program pengentasan kemiskinan itu harus punya. Walaupun 2 orang setahun, tapi ada yang harus kita lakukan. Kita bisa tunjukkan dengan masyarakat dengan dana zakat yang kemarin dia miskin, hari ini tidak miskin lagi. Barangkali itu juga harus dibuat program tahunan yang ada di IZI ini sendiri. Sehingga menarik orang semakin ingin berzakat. Karena buktinya nampak. Muzaki dapat memilih mustahik yang ingin dibantu berdasarkan wilayah dan daerah ataupun spesifikasi, potensi, dan pemberdayaan zakat. Jadi sehingga itu. Jadi kalau ada kita uang 1 miliar, kita bagikan 1 juta, 1 juta 1 orang. Itu dia kaya cuma setengah jam, lebih itu miskin lagi dia. Tapi kalau ada uang 1 miliar, yang 700 juta kita bagi ke miskin, misalnya yang 300 juta itu pemberdayaan. Artinya ada orang yang kita pemberdayaan sehingga dia tahun-tahun berikutnya tidak miskin lagi. Fasilitas dan program pemerintah pusat maupun daerah dalam pendistribusian dan pendayagunaan sehingga tidak tumpang tindih antara program. Makanya saya sering katakan, Basnas, LAS, Kementerian Agama, kalau Pemda setempat itu harus selalu berkoordinasi sehingga bersinergi program-program yang ada. Kita tidak bisa jalan sendiri dalam meningkatkan kapasitas zakat di Indonesia ini. Program kampung zakat ataupun program percontohan Bima Islam bisa menjadi opsi untuk mendorong pemberdayaan desa ataupun wilayah tertinggal. Saya ingin nanti mungkin beberapa minggu depan saya ingin menjelaskan kepada Pak Menteri. Ingin meyakinkan bahwa program kampung zakat ini betul-betul saya diperlukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat hari ini. Maka saya ingin sekali lembaga LAS ini juga bersinergi dengan kita untuk program kampung zakat ini ke depannya. Bahkan saya ingin ke
ke depan kita mungkin rubah lagi kampung zakat dan wakaf. Bisa wakaf juga terkait dengan program pengentasan kemiskinan yang kita lakukan itu. Jadi yang paling penting bagaimana kita selalu bersinergi. Ada kendala koneksi, tapi tetap bersabar. Setidaknya kita sudah mendapatkan beberapa poin-poin penting tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Tarmizi Tohor. Why? Mengapa kita hadir? Mengapa nilai kebermanfaatan itu tetap perlu terus dihadirkan di tengah-tengah kita? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih akan melanjutkan bersama dengan Pak Haji Tarmizi untuk menutup barangkali ya. Atau juga kita lanjutkan dengan sambutan berikutnya yang sesaat lagi juga akan menyapa sahabat-sahabat kita yang sudah hadir di sini. Saya ingin memastikan kembali juga menyapa ini dari setiap kantor perwakilan IZI di 16 kota yang sudah hadir, ada yang nonton bareng, Masya Allah ya. Selamat menikmati acara kita di sore hari ini. Ini supaya kolom chat Zoom-nya tidak sepi, boleh Anda ekspresikan apapun yang Anda rasakan ketika menyaksikan acara kita hari ini. Sang admin mungkin ya, yang sedang login, silakan boleh ketik sesuatu jika Anda menemukan sesuatu, ada sesuatu yang ingin diungkapkan, boleh tulis saja di kolom chat ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat IZI, hadirin yang kami hormati, kita akan lanjutkan dengan sambutan berikutnya. Dan sebelumnya kami haturkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Tarmizi Tohor MA yang telah menyampaikan sambutan. Berikutnya kita akan simak sambutan dari Bapak Ahmad Sudrajat LCMA selaku pimpinan Baznas yang akan menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Kami silakan kepada Bapak Ahmad Sudrajat LCMA. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dr. Tarmizi Tohor, Direktur Ziswaf Kementerian Agama Republik Indonesia, para pimpinan IZI yang insya Allah diberikan keberkahan, kekuatan, kesehatan, serta teman-teman IZI di 16 kota dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan pertama kami ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua salam dan salat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, dalam suasana kita di pandemi COVID ini, kita masih terus melakukan kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja sosial, kerja-kerja cerdas, kerja-kerja khidmah kepada insan Indonesia. Dalam kesempatan ini pula kami ingin ucapkan ta'zim dan hormat kami kepada seluruh teman-teman di IZI dan penggiat zakat yang lainnya, bahwa tanpa kita sadari Ramadan sudah berada di hadapan kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita tetap semangat di tengah-tengah belum berakhirnya COVID-19 ini. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan banyak menyampaikan kecuali ada beberapa hal. Yang pertama, tentu Ramadan adalah bulan yang suci dan hanya orang-orang yang suci yang bisa mendapatkan kemuliaan daripada Ramadan. Karenanya mari kita sama-sama saling muhasabah, saling mengingatkan kita agar tetap menjaga keistiqomahan di dalam melakukan kebaikan. Selanjutnya, ada 3 hal yang ingin kami garis bawahi, bahwa pergerakan kemanusiaan, khususnya filantropi Indonesia, ada sebuah tugas yang sangat agung dan mulia. Dan kita, warga Indonesia, masyarakat Indonesia, sudah tercatat oleh dunia sebagai bagian masyarakat yang sangat tinggi dalam memberikan bantuan-bantuan dan ringanan tangan kepada warga kita. Kita tercatat nomor 1 sebagai World Giving Index, di mana masyarakat kita paling tertinggi. Karena itu, ini merupakan sumber daya peradaban yang kita miliki di Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa menyebar kepada siapapun di seluruh pelosok dunia. Nah, karena kita sudah memiliki ini dan Ramadan sudah berada di depan kita,
maka harus ada kerja-kerja sinergi, ada kerja-kerja yang cepat, taktis, dan itu lintas sektoral dan kita lakukan dengan niat karena Allah. Mudah-mudahan lelahnya kita ini akan menjadi lillah, dan mudah-mudahan ini semua bagian dari khidmah kita kepada bangsa, agama, dan negara. Teman-teman, melalui forum ini kami ingin menyampaikan Basnas akan terus melakukan kerja sinergi dan kolaborasi dengan siapapun, dengan las-las, dengan teman-teman penggerak lintas filantropi, tidak hanya dengan lembaga zakat, tapi juga dengan BWI, dengan Kementerian Agama, dengan Kenex, dan dengan siapapun yang akan menjadi bagian daripada pemberdayaan masyarakat. Kita berharap Ramadan ini jadi momentum kita untuk mengakhirkan COVID, dan tahun-tahun ke depan kita bisa lebih baik lagi. Tugas juga yang harus kami sampaikan bahwa mudah-mudahan teman-teman juga sudah siap memproses tentang kita memiliki legalisasi tentang harus aman syar'i. Karena zakat ini semua ada ketentuan syarat rukunnya dan kita tidak bisa bebas daripada kegiatan yang ingin kita inginkan karena sudah merupakan amanah daripada ajaran kita. Yang kedua harus aman regulasi, karena itu tadi disampaikan oleh Pak Tohor, mari kita kuatkan regulasi kita kuatkan IT kita kuatkan SDM kita, dan kita kuatkan tata kelola manajemen kita. Inilah momentum kita untuk menjadi yang terbaik. Yang ketiga adalah aman distribusi. Ini penting agar kerja-kerja kemanusiaan bisa selesai. Meskipun tidak ada jaminan selesai, tetapi paling tidak clustering terhadap program-program dengan lembaga manapun ini bisa bersinergi sehingga peran-peran kita bisa memberikan manfaat yang sangat nampak dan kuat. Teman-teman yang tadinya mustahik agar cepat menjadi muzaki. Yang terakhir adalah aman NKRI, karena ini merupakan pesan daripada regulasi dan pesan para pendiri negara ini. Mudah-mudahan dengan acara yang dilakukan pada siang hari ini oleh teman-teman IZI, ini menjadi langkah awal meningkatkan keberkahan. Insya Allah dengan keberkahan lelahnya kita akan mendapatkan lillah, dan insya Allah kita bisa harus menguatkan bergandengan tangan dan bersinergi antara Basnas, LAS, UPZ, yayasan-yayasan, ormas-ormas, dan siapapun yang memiliki komitmen untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, maka di sanalah bagian kerja-kerja kita. Sukses kepada IZI dan seluruh teman-teman yang di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Saya lihat ada Kalimantan Timur, ada Sumatera Selatan, dan daerah-daerah yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa kopi darat, mudah-mudahan jika kita berkunjung ke Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan daerah yang lainnya, misalnya di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Sumatera Utara, kemudian juga di Jawa Timur, Jawa Barat, serta daerah yang lainnya, kita bisa bertemu dan bisa anjang sana serta rembuk nurani di dalam membangun masyarakat yang baldatun thayyibatun ghafur. Demikian dari kami, sukses dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Ramadan dan juga launching program Ramadan dan press conference Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia. Selamat datang sekali lagi. Bapak dan Ibu sekalian, tahukah kita bahwa para ulama senantiasa berdoa ketika bulan sebelum Ramadan? Ada banyak orang-orang saleh berdoa, ya Allah, sampaikanlah hamba hingga ke Ramadan nanti. Dan apa yang didoakan selepas melewati Ramadan, yang didoakan oleh mereka adalah, ya Allah, semoga engkau terima amalan-amalanku selama di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan Ramadan dengan persiapan yang terbaik, menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Hari ini kita akan berbincang dengan jajaran dari BOD Lembaga Inisiatif Zakat dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi insya Allah akan segera hadir sama-sama dengan kita
Dan tidak lupa juga misalkan dia yang turut menyaksikan di acara kita pada hari ini. Silakan rekan-rekan media yang sudah siap juga nanti selama sesi kita ngobrol dengan jajaran dari Board of Directors boleh untuk mulai menyampaikan pertanyaannya dari sekarang, dari mulai nanti sesi kita ngobrol atau talk show bersama dengan para direktur. Silahkan gunakan fitur Q&A di Zoom Anda. Silahkan, boleh mulai berinteraksi dari saat ini. Dan hari ini kita akan panggilkan yang pertama yang akan hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Direktur Utama Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Wildan Dewayana. Kita berikan yang meriah, sahabat-sahabatku sekalian yang berada di Zoom. Pak Wildan, silakan boleh menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Kemudian kami silakan juga untuk hadir bersama dengan kita Bapak Diven Nalosa, Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia. Kami silakan Pak Dedi, dan boleh tepuk tangan lagi, tangan kolonial atau tepuk tangan ala milenial. Ada tombol tepuk tangan mungkin yang bisa Anda temukan. Silakan boleh ya. Oke, berikutnya yang akan hadir bersama dengan kita adalah Direktur Daya Gunaan IZI, yaitu Bapak Nana Sudiana. Jadi silakan Pak Nana untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Saya mohon izin juga untuk bergabung menemani para jajaran DOD. Siap, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabatku yang sudah menyimak pada kesempatan kali ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Mbak Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita serasa agak aneh, tapi insya Allah Pak, katanya sholat mata yang tulus, yang ikhlas itu tetap terpancar. Tidak terhalangi oleh wajah yang penting tetap senyum. Tetap senyum. Ya. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senyum kita juga Pak Wildan, Pak Nana, Pak Dedi, untuk menyambut Ramadan. Kan sekarang kita sebetulnya masih bulan Rajab, Pak. Yep. Sebuah langkah sudah dilakukan oleh IZI karena kesuksesan yang terbaik adalah yang pentingnya yaitu dengan persiapan yang terbaik. Insyaallah. Boleh menyapa sahabat-sahabat kita yang sudah menyimak, dan boleh ceritakan juga Pak Wildan tentang apa persiapan yang sudah dilakukan oleh IZI untuk menyambut Ramadan di tahun itu. Kan kita kan sedih banget ya. Iya. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik. Amin. Insyaallah. Pak Wildan kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad rabbi shrah sadri wa yassir li amri. Inna min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi wa sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengawali sesi pertama ini. Perkenan saya mengucapkan atau membuka sesi saya dengan ucapan terima kasih, dan tentu saja selamat datang kepada seluruh para penerima manfaat, para donatur, Zakat Indonesia dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berada, teman-teman media yang juga hadir pada kesempatan kali ini, rekan-rekan sejawat sama zakat di seluruh Indonesia, di acara baik di maupun kantor perwakilan, dan secara khusus saya ingin menyapa dan menyampaikan salam hormat kepada tamu undangan istimewa yang juga hadir membersamai kita pada hari ini. Sama-sama kita hormat. Yang pertama Pak Dr. Andes Haji Tarmizi Tohor, CMA, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Sudrajat, LCMA, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Pusat di Jakarta. Kemudian saya ingin juga menyapa guru saya, Ustadz Dr. Kiai Haji Agus Setiawan, LCMA, sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Inisiatif Zakat Indonesia, rekan-rekan Indonesia seluruh Indonesia, dan tentu saja yang sangat saya cintai adalah para karyawan, para amil IZI,
baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Acara yang dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu, 10 Maret 2021, yang bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah, atau kira-kira 32 hari menjelang hari bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, adalah hari yang mengawali semangat dan niat suci kita untuk menghadirkan kebersamaan dalam menyambut Ramadan terbaik melalui optimalisasi virtual sosial jauh-jauh hari. Perkenankan saya untuk menayangkan sedikit slide yang menggambarkan persiapan dan apa yang akan kami dan 1442 Hijriah ini. Bapak-bapak dan Ibu, sama-sama harapan Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui bahwa Indonesia adalah bangsa dengan populasi muslim terbesar. Namun sebagiannya harus kita akui masih berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Terutama kami melihat saudara-saudara kita yang berada tinggal di wilayah 3T, wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kita ketahui, sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, antara lain bahwa secara nasional setidaknya terdapat 62 daerah tertinggal berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2020 dan tidak kurang dari 111 pulau terluar berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2017, dan setidaknya ada 42 wilayah perbatasan prioritas yang kondisinya jauh dari akses dan fasilitas pembangunan lainnya yang mungkin sebagaimana sering kami nikmati sehari-hari. Kami berpikir bahwa kebersamaan ini menjadi salah satu kunci dalam meraih dan merawat kesejahteraan yang kita impikan. Kebersamaan itu kita kenal sebagai gotong royong, istilah yang juga sudah menjadi nilai luhur bangsa ini sejak lama. Karena itu, khususnya di Ramadan 1442 Hijriah, kami tetap menggaungkan payung kampanye IZI yang kita gunakan tahun yang lalu, yaitu gotong royong dengan IZI lembaga pengelola zakat. Ramadan tahun ini 1442 Hijriah adalah momentum gotong royong, momentum untuk membangun kebersamaan dalam dan merawat kesejahteraan yang kita inginkan. Lembaga Amil Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia IZI, tentunya mengajak semua pihak membantu bahu-membahu untuk saudara-saudara kita, khususnya mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terluar, terdepan, atau 3T, daerah minus, yang jauh dari perkotaan, serta berada di titik-titik perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara tetangga. Kita pikir masih sangat membutuhkan banyak dukungan dari kita semua, terutama kita yang lebih beruntung. Kita ingin meneladani kebiasaan baik para sahabat Nabi dan orang-orang saleh setelahnya. Lembaga Amil Zakat Nasional IZI ingin mengajak masyarakat luas untuk menyambut bulan suci Ramadan sejak jauh-jauh hari, sebulan sebelumnya, melalui amal, ibadah ritual, dan sosial yang utama. Di Ramadan tahun ini, 1442 Hijriah, terdapat beberapa program unggulan yang dilakukan. Salah satunya adalah yang sangat penting, bagaimana kita bisa menyediakan kebutuhan pokok bagi keluarga duafa, baik untuk sahur maupun berbuka, bahkan sejak hari pertama bulan Ramadan, hingga nanti menjelang sampai hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu kami sengaja mengkampanyekan di jauh-jauh hari, agar ketika masuk hari pertama bulan Ramadan, keluarga-keluarga duafa itu, khususnya mereka yang tinggal di wilayah 3T, tidak lagi kebingungan bagaimana berbuka dan menyantap sahur. Ada satu hal yang berbeda di 1442 Hijriah Ramadan tahun ini adalah sinergi lembaga kami, Zakat Indonesia, dengan yayasan lembaga yang fokus untuk mengelola wakaf, yaitu Inisiatif Wakaf. Kita ingin mengoptimalisasi instrumen zakat dan wakaf untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan nasional di kemudian hari. Kita tahu bahwa potensi besar zakat dari keterangan Basnas tidak kurang dari 230 triliun. Bahkan wakaf tidak kurang dari 2000 triliun.
Ini tentu adalah raksasa tidur yang membutuhkan upaya maksimal, upaya yang cerdas, sinergis dalam menggali dan mensinergikannya sehingga dapat menjadi instrumen yang hebat, yang dahsyat dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat serta mampu menjawab tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Karena itulah, dengan latar belakang dan pemikiran itulah, maka beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat, 5 Maret tahun 2021, saya mau informasikan bahwa telah dilakukan penandatanganan kerjasama operasional antara Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia IZI dan Yayasan Inisiatif Wakaf atau IWakaf. Program dan layanan kolaborasi ini diharapkan nanti dapat mengajak masyarakat secara luas dengan cara yang mudah untuk terlibat aktif dalam program-program strategis yang berdampak besar dan berefek jangka panjang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan agung yang dirindukan, bulan Ramadan 1442 Hijriah bersama Inisiatif Zakat Indonesia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wildan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi sahabat-sahabatku yang sedang menyimak hari ini Pak Wildan. Masya Allah. Ini upaya yang sangat luar biasa. Jadi bahkan visioner, tujuannya adalah sejak hari pertama sahabat-sahabat kita para doa ini sudah bisa mendapatkan manfaat. Ya, betul. Nggak bingung lagi untuk sahur atau buka. Betul. Karena sekarang mungkin banyak ya saudara-saudara kita yang perlu untuk kita perhatikan, bukan hanya di saat menjelang Lebaran saja, tetapi bahkan dari hari pertama. Ya. Lantas berikutnya adalah, ini mungkin sekarang ke Pak Dedi, mohon izin Pak Wildan. Nah Pak Dedi sendiri Pak, di era sekarang, ruang gerak orang untuk bergerak itu kan sangat terbatas Pak Dedi. Mau ke sini takut, ke sana takut, ke sini harus pakai masker, dan lain sebagainya. Sehingga apa sebuah bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan perubahan zaman seperti saat ini. Apakah ada pelayanan yang dulu yang tetap dipertahankan atau bahkan ada sesuatu yang baru yang dilakukan? Pak Dedi, silakan. Ya, terima kasih Kang Purwa. Jadi memang ya kalau kita di Inisiatif Zakat Indonesia menjawab kemajuan era digital, kalau kita menyebutnya kan era 4.0, 4.0 ini, dengan berbagai macam layanan kemudahan, terutama dari transaksi pembayaran zakat, infak, sedekah. Tadi yang disampaikan Pak Wildan juga menambah wakaf, pelayanan pembayaran wakafnya, dengan berbagai macam kemudahan dan akses yang sekarang sudah begitu banyak ditawarkan kepada para donatur ataupun juga orang-orang yang belum yang ingin membayar kepada zakat lembaga Inisiatif Zakat Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai macam banyaknya kemudahan yang ada ini, para donatur ataupun orang-orang yang membayar zakat di kita itu bisa lebih konsentrasi ke ibadah Ramadannya. Jadi dengan waktu yang sudah mereka gunakan bisa lebih cepat. Nah, apa saja sebenarnya layanan-layanan yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia? Nah, seperti yang terlihat di layar, yang mungkin sudah sangat umum kita, yaitu kita memberikan layanan transfer rekening, pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Nah, di layar terlihat begitu banyak rekening yang kami siapkan. Ada kurang lebih mungkin sekitar 17 rekening zakat yang ada sudah kami persiapkan. Ada 17 rekening zakat dan juga ada kurang lebih sekitar 15 rekening infak. Nah, jadi silakan para donatur, para bapak, ibu sekalian bisa membayar ke rekening-rekening yang sudah kami siapkan, mulai dari rekening konvensional, kemudian juga kita menyiapkan rekening syariah. Nah, jadi silakan yang melakukan rekening-rekening ini, dan kita juga bisa melakukan jemputan zakat selain dari transfer rekening. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan kemudahan kepada para donatur sekalian. Nah, selanjutnya, selain dari rekening, kami pun juga menyediakan menu di mobile banking dan juga di ATM bank-bank yang ada. Dan memang kita baru sudah ada tersedia di Bank Mandiri, kemudian juga di Permata, dan juga di BRI Syariah Online. Nah, kita juga sudah ada di CIMB Niaga dan juga di ATM bersama. Dan ini mudah-mudahan juga bisa makin mempermudah
bagi para donatur sekalian untuk melakukan transaksi JIS-nya. Nah, selanjutnya kita juga ada di e-wallet dan juga di aplikasi dan juga di e-commerce yang ada. Ini ada kurang lebih sekitar 11 yang kami kerjasama dan juga kami siapkan untuk para donatur. Jadi selain di e-wallet GoBills, kemudian di Jakatpedia, kemudian juga di ShopeePay dan lain-lain yang seperti terlihat di layar, kami juga bekerja sama dengan pengembang aplikasi-aplikasi keislaman seperti halnya Almat Surat, Quran Pay, link aja. Jadi di aplikasi-aplikasi ini juga selain nanti misalnya untuk meningkatkan ibadah Ramadannya, membaca Almat Surat, kemudian juga membaca Al-Quran di Quran Base, mereka juga bisa melakukan donasi melalui aplikasi. Betul. Jadi selain ibadahnya nambah, mudah-mudahan donasinya nambah. Amin. Jadi ibadah kepada hablum minallahnya bertambah, hubungan kemanusiaannya pun juga bertambah dengan melakukan zakat, infak, sedekah melalui aplikasi-aplikasi ini. Nah, selanjutnya selain tadi juga ada aplikasi dan e-wallet, kami juga menyiapkan skin QRIS. Nah, jadi seperti kita tahu, QRIS ini semuanya sudah bisa melalui dari Dana, Link, GoBills, kemudian juga CIMB Niaga Syariah, MyBank, BCA, dan juga di Danamon Syariah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya QRIS ini juga bisa mempermudah. Jadi tinggal scan code-nya saja, itu sudah bisa langsung berinfak ke inisiatif Zakat Indonesia. Jadi itu semakin memudahkan bagi para donatur sekalian. Nah, yang terakhir dari yang berikutnya, kita juga ada auto debit. Jadi bagi donatur yang ingin setiap bulan dananya itu bisa langsung terpotong, yang setiap bulan itu bisa langsung berinfak secara otomatis atau berzakat secara juga bisa langsung mendaftarkan atau menghubungi kami untuk bisa melakukan transaksi auto debit, baik itu zakat, infak ataupun lainnya. Besarannya pun juga kita serahkan kepada donatur, jadi nanti tinggal mengkonfirmasi kepada layanan kami. Dan terakhir, ini adalah layanan yang kami berikan, kami juga melakukan layanan jemput zakat. Jadi seluruh transaksi tinggal menghubungi kantor-kantor kami, baik di kantor pusat ataupun juga di kantor perwakilan, itu juga bisa langsung melihat di website kami di easy.org.id untuk melihat alamat perwakilan kami ataupun menghubungi kontak center kami, call center kami. Jadi nanti tinggal menghubungi call center, memastikan jadwalnya kapan untuk dilakukan, nanti kita pun juga akan melakukan pengambilan atau penjemputan zakat tersebut. Dan karena sekarang lagi masa COVID ya, jadi insya Allah armada kami pun juga dilengkapi oleh protokol kesehatan. Jadi para donatur tidak perlu khawatir, kita juga sudah siap dengan protokol kesehatan yang ada, menggunakan masker, kemudian juga melakukan hal-hal lain yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi insya Allah semuanya sesuai dengan protokol. Jadi kita siap melayani transaksi-transaksi zakat, infak, sedekah para donatur sekalian. Jadi kita ingin semakin mempermudah seluruh transaksi-transaksi yang ada. Nah, mudah-mudahan dengan kemudahan ini niat baik para donatur sekalian itu bisa lebih cepat terlaksana. Dan para donatur pun juga bisa lebih fokus untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nantinya. Itu dia. Apalagi Pak Dedi, sekarang orang kan cashless. Mau transaksi apapun Pak, udah pakai mobile banking aja, udah scan aja. Nah, jadi dari Easy memudahkan, insya Allah sesuai dengan tagline Easy ya, ya. Dimudahkan. Jadi nggak ada alasan teman-teman kita yang hadir di sini juga untuk berzakat, berinfak, dan kita gaungkan seruan ini nanti kepada sebanyak-banyaknya orang. Pak Didi, sudah cukup? Ini sudah dulu cukup. ya. Terima Tapi kasih. masih ada nanti satu lagi ya. Nanti di sesi nanti. Karena saya izin untuk menyapa Pak Nana. Pak Nana, ini Masya Allah sekali. Tadi seperti disampaikan misalnya oleh Pak Wildan, bahwa salah satu sasarannya itu adalah dari Easy tadi adalah untuk wilayah 3T. Salah satunya ya Pak ya, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, untuk dalam cakupan sebaran target penerima manfaat di Ramadan 1442 Hijriah itu sekarang
sejauh mana dan siapa saja kan nanti yang memang berhak untuk mendapatkan nilai manfaat itu, Pak? Baik, terima kasih Yang Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang Ramadan itu menjadi kebahagiaan bukan hanya yang di kota, di daerah-daerah yang terjangkau oleh lembaga-lembaga zakat, tapi juga memang kebahagiaan bagi mereka yang ada di ujung-ujung pelosok yang berharap juga sampai juga bantuan ke mereka. Dan alhamdulillah kami di tahun lalu di Ramadan 1441 Hijriah telah memberikan sejumlah bantuan kepada titik-titik yang menurut kami prioritas diberikan bantuan. Dan di data yang ada di di presentasi ini kami ingin menunjukkan bahwa data fitrah dan fidyah, paket fitrah dan fidyah yang kami kelola itu sudah cukup banyak, 400, ada rehab musola, karena kami ingin juga memberikan kenyamanan warga yang kurang mampu itu juga bisa beribadah dengan baik, sehingga kami siapkan betul musola dan masjid yang bisa kami rehab, dan mereka bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Kemudian kami juga memberikan bantuan dalam bentuk iftar dan takjil, juga paket Ramadan, dan paket Ramadan kami memang sejak awal didesain spesial, sehingga harapannya membantu sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan bantuan yang diberikan. Jadi paket ini adalah paket istilahnya paket penuh sebulan. Mudah-mudahan selama sebulan itu mustahik yang diberikan bantuan bisa lebih leluasa, sehingga tidak lagi berpikir dari mana dia berbuka dan sahurnya, paket itu bisa mencakup kebutuhan keluarganya selama 1 bulan. Terakhir adalah bantuan dana sholat, memudahkan dan mudah-mudahan menjadi bagian penting dari menyempurnakan ibadah selama Ramadan. Terus sebaran wilayah. Sebaran wilayah kami memang cukup luas, dari penerima manfaat sejumlah 33.000 di tahun lalu, lebih dari 33.000 ya, tersebar di sejumlah cabang, dan bahkan sampai ke daerah yang memang kami menyengaja bekerja sama dengan lembaga lokal, seperti di Sorong ya, di Papua, mendistribusikan bantuan yang kita kelola di inisiatif Zakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kemampuan IJI sungguhnya tidak terbatasi oleh cabang atau oleh instrumen kelembagaan, tapi juga bahkan tahun lalu kami menyebarkan bantuan hingga ke Timor Leste. Ya, kami memberikan bantuan sampai ke sana. Ini wujud tanggung jawab kita di Indonesia bahwa ada banyak keluarga miskin di luar Indonesia yang kita belajar membantu mereka juga yang membutuhkan. Jadi sebarannya bisa dilihat, dan ini memang kami ingin semakin tahun semakin lebih luas dan lebih banyak lagi yang bisa kita bantu. Oke, untuk bentuk program di tahun ini, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini hampir sama sebenarnya dengan tahun yang lalu. Kami ada di aktivitas kami ada di paket Ramadan. Jadi paket ini tadi Pak Wildan sampaikan merupakan kolaborasi dengan para muzaki, para muhsinin yang ingin menjadi bagian dari gotong royong yang nyata, yang itu menjadi wujud dari kerjasama yang strategis untuk membantu orang miskin bisa bergembira, bisa menjadi senang dan juga tenang dalam ibadah mereka. Paket ini sekali lagi paket cukup besar, 450.000. Kemudian zakat fitrah, nah ini juga bantuan zakat fitrah dari kami untuk diberikan pada mustahik. Kemudian yang lain adalah support oleh kami, dan ini menjadi salah satu modeling proses program yang kami ingin di situ ada proses yang panjang, dan selama Ramadan ada proses pembelajaran baik bagi anak-anak, orang tua, juga remaja yang ada di situ, supaya mereka bisa menjadikan Ramadan sebagai bulan atau madrasah pembelajaran mereka untuk bisa lebih baik. Karena Ramadan juga kan sebagai fungsi madrasah, fungsi pelatihan, fungsi persiapan untuk bisa lebih baik, dan mudah-mudahan setelah selepas Ramadan mereka bisa membiasakan diri bisa lebih baik dalam hal ibadah maupun aktivitas yang lain. Terakhir memang ada benah musola. Program ini menjadi penting karena tadi kita ingin menyiapkan layanan yang maksimal sehingga para mustahik yang musolahnya kurang nyaman, kemudian ada kendala dengan bocor, kemudian rusak dan sebagainya, bisa lebih nyaman melakukan ibadah-ibadah. Terutama musola di daerah. Karena kalau di kota sih insya Allah
kami yakin warganya mampu. Nah, ini memang kami spesifik musola yang selama ini ingin dibantu. Memang bagaimana kita memberikan kebahagiaan, kegembiraan bagi anak-anak yang menjelang masuk di Ramadan, dan sebagian aktivitas kami memang sebelum Ramadan atau di Ramadan awal. Secara aktivitas ini menyiapkan mental anak-anak itu bersedia, siap menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya, persiapan yang matang. Jadi masuk Ramadan itu dengan gembira, itu karena ada sesuatu yang didapatkan, dan kami support supaya mendapat bantuan yang mereka akan manfaatkan di Ramadan nanti. Yang lain adalah iftar dan takjil. Ini barangkali dilakukan oleh semua lembaga, dan mudah-mudahan ini menjadi wujud. Walaupun kelihatan sama dengan semua lembaga, yang membedakan adalah kami ingin ini bisa diakses oleh banyak orang dan lebih mudah dalam hal melaksanakannya. Karena kalau hari biasa ada COVID misalnya, mereka berkumpul, kali ini memang kami di Indonesia, kali ini memang kami inisiatif untuk mendistribusikan itu pada yang membutuhkan tapi dengan aman. Gitu. Jadi tidak lagi kumpul-kumpul dan juga tidak ada lagi kerumunan. Itu yang memang tantangan yang akan kami hadapi di tahun ini. Gambaran terakhir di daerah tadi yang baru sudah sampaikan, di 3T memang betul-betul di daerah pelosok, bahkan itu lokasi yang dijangkaunya dengan berbagai moda. Ada transportasi darat, kemudian perahu, dan sisanya jalan kaki. Jadi yang kami datang itu betul-betul yang pelosok, dan itu butuh waktu yang panjang. Bahkan kalau di kasus di Enggano misalnya di Bengkulu ya, itu bisa beberapa jam dari kota. Karena mikirnya sama di Maikata ya, nanti mungkin pastikan bersama juga sama. Dan ini menurut kami prioritas di beberapa alternatif yang sudah ada untuk dibantu dengan berbagai macam pendekatan yang kami miliki. Jadi selain ada Ustadz, kami juga berharap ada bantuan Ramadan yang bisa diberikan di sana, dan juga saat yang sama menurut kami bantuan lebih maksimal dengan beberapa bantuan yang itu diharapkan membantu secara tulus kebutuhan mereka di lokasi-lokasi itu. Jadi seperti itu. Kemudian tadi masih daerah tertinggal, selain di Engno dan di Mekata, kami juga ada di daerah Kuala Deka, Biru-Biru ya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Juga ada di Desa Malino Hilir, Kecamatan Malino Kota, Kalimantan Utara. Saya sendiri pernah ke Kalimantan Utara dan memang daerahnya biasa, selain susah asing, jadi kita di luar itu memang akses ke sana tidak mudah. Saya pernah berperahu kecil Malino, dan itu bukan hanya takut ombak, tapi banyak kali yang itu beresiko karena dengan perahu kecil yang kita tumpangi, itu yang ditakutkan oleh banyak orang. Jadi resikonya bukan hanya kehujanan, perahunya tanpa atap, tapi juga masalah tadi kita bisa tenggelam karena di tengah-tengah antara pertemuan laut dan sungai itu. Nah, jadi memang daerah-daerah terpencil. Dan selain itu kita juga ada di daerah Tasik Putri Puyuh di Meranti Riau. Ini daerah yang di luar Kepulauan Riau. Ini bukan Kepulauan Riau, di Riau ya. Di Riau ini daerah yang menurut kami tertinggal. Jadi di dan aktivitas Ramadan, dan mudah-mudahan membantu mereka yang ada di sini. Kami berharap Jabodetabek itu juga daerah yang penduduknya dan juga saat yang sama menjadi pusat dari segala hal, pusat uang beredar juga, dan daerah yang memang basis-basis masih ada. Maka kami berharap bisa membantu di daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang menjadi titik-titik yang lihat sebagai kantong kemiskinan, dan juga menjadi problem titik banyak problem di situ sosial. Gitu. Ya, kami juga akan distribusikan bantuan, sebagiannya ada di sana. Jadi ada bantuan takat anak oleh benang musola, iftar dan takjil, zakat fitrah, dan titik tertentu kami bahkan di beberapa daerah seperti di pinggiran Banten
kami akan menyiapkan semacam sumber atau sumber air bersih untuk kebutuhan mereka yang membutuhkan. Nah, saya kira itu dengan Jabodetabek. Kemudian sisanya yang terakhir dengan teman-teman di daerah-daerah yang ada di juga Pak Wildan sampaikan, ada di beberapa titik berbasis kantor cabang atau kantor perwakilan, maka kami juga akan bekerja sama dengan instrumen lembaga kami untuk memberikan bantuan, baik bantuan paket Ramadan maupun benah musola maupun tadi kampung Ramadan, ini untuk semakin memperluas cakupan yang bisa kami titik yang ada. Ini gambarannya, sehingga kami berharap Ramadan bukan hanya memudahkan, tapi juga menggembirakan dan menolong secara konkret apa yang masyarakat butuhkan ketika mereka memasuki Ramadan. Dan yang spesial adalah kami akan memulai proses Ramadan itu sebelum Ramadan. Masya Allah. Demi Izi berharap kita akan memberikan bantuan justru sebelum masuk hari H Ramadan. Betul. Itu yang barangkali agak berbeda dengan teman-teman lembaga-lembaga yang lain. Betul. Kasih yang Curi start duluan nih Pak. Begitu ya, karena kalau berbuat baik memang perlu duluan dan ya Pak Deddy. Begitu sahabat Izi yang sedang menyaksikan, ini jangan sampai kita lewatkan. Mengapa? Karena ternyata juga target programnya jelas, yang menjadi penerimanya juga insya Allah ini akan merasakan berkahnya yang sangat luar biasa kalau menjadi bagian penting dari perjalanan Izi untuk menghadapi Ramadan tahun ini. 32 hari bahkan sudah di launching, dan Anda kalau misalnya setelah menyaksikan ini juga tidak tergerak, sungguh terlalu, maka ayo sama-sama bergerak dan ini menjadi salah satu momentum kita bersama. Baik, insya Allah semua yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wildan, Pak Deddy, Pak Nana, insya Allah ini akan dirangkum dengan sebuah tema besar dalam sebuah nama yang akan memudahkan kita, dan yang paling penting adalah nama itu memberikan energi. Yang kedua, menjadi doa. Jadi jangan main-main dengan nama. Apa nama dari program layanan dan latar belakang dari program Izi di Ramadan tahun ini? Ada yang tahu? Ya, coba ya. Nanti kita akan informasikan dan akan kita launching apa nama program Ramadan bersama dengan Izi di 1442 Hijriah. Selepas yang satu ini, udah bisa nebak belum? Kalau belum bisa nebak, coba. Saya ingin kesiapan dari semuanya yang sedang menyimak, Pak Wildan, Pak Deddy, Pak Nana. Kesiapannya begini, kalau siap untuk menyambut Ramadan, saya inginnya bukan hanya menyambut, Pak, tetapi menjemput. Aktif. Kita tidak hanya menyambut. Kalau menyambut mungkin hanya diam, tapi kalau kita ganti dengan menjemput, maka kita yang bergerak. Siapa di sini teman-teman yang siap untuk menjemput Ramadan? Silahkan ketikkan di kolom chat Zoom Anda. Insya Allah saya siap jemput Ramadan. Yuk, ketikkan di bawah ini. Kurang lebih ada 111 tadi partisipan yang bergabung. Boleh dari setiap kantor perwakilan yang bergabung. Anda ketik di kolom chat Anda, insya Allah saya siap jemput Ramadan. Gitu ya Pak ya? Siap. Yuk, nanti kita launching. Yuk, silakan ramaikan kolom chatnya, dan agar energinya terasa, Anda tidak hanya duduk menyaksikan saja, tetapi energinya Anda gerakan. Karena motion, create emotion. Yuk, kita bergerak ya. Dan terima kasih banyak, Pak Wildan, Sama. Pak Deddy, Terima kasih. Pak Nana. Nanti kita launching secara resmi terlebih dahulu, dan kita jeda terlebih dahulu beberapa saat untuk menyaksikan tayangan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min يوسوس في الناس صدق العظيم. Allah
ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, berkahi kami dengan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan di Quran kali pertama diturunkan. Dan Bapak Ibu sekalian, sahabatku sekalian, IZI tidak hanya memudahkan dan menjadi masyarakat Indonesia yang akan dari IZI tidak hanya menggaungkan untuk terus berzakat, tetapi melengkapi energi dirinya. Energi ruhiyahnya dilengkapi. Kami informasikan juga dari inisiatif zakat. Mudah-mudahan berkahnya yang sangat hebat dan luar biasa, bahwa tugas kita sebagai seorang hamba adalah memberikan manfaat, tidak lain dan tidak bukan. Dan energi juga ada di kantor perwakilan yang melaksanakan khataman Al-Quran menuju ke khatam bagian akhir. Untuk teman-teman di kantor perwakilan Sulawesi Selatan, IZI Daerah Istimewa Yogyakarta, IZI Jawa Tengah, IZI Jawa Barat, IZI Sumatera Selatan, IZI Kalimantan Timur, IZI Jawa Timur, dan IZI Sumatera Utara. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, berkahnya Al-Quran mudah-mudahan jadi energi bagi teman-teman di IZI, memberikan manfaat yang besar kepada seluruh penduduk hingga ke pelosok negeri. Baik, Ibu sekalian, jika Al-Quran sudah menjadi energinya, maka insya Allah berkah. Ya, kalau sudah lillah, maka insya Allah janji Allah pasti akan diberikan keberkahan. So, sore hari ini kita akan launching, Bapak dan Ibu sekalian, apa nama dari program Ramadan yang dipersembahkan oleh Inisiatif Zakat Indonesia di 1442 Hijriah. Anda menjadi saksi, dan begitu nama ini nanti kita ketahui bersama, silahkan boleh update di media sosial Anda dan gaungkan suara-suara kebersamaan ini lewat media sosial Anda masing-masing. Insya Allah siap ya. Dan untuk menghadirkan apa nama program di IZI untuk Ramadan di 1442 Hijriah ini, saya mengundang kembali Direktur Utama Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Wildan. Kami silakan untuk kembali bersama dengan kami. Baik, Pak Wildan, dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambut datangnya bulan suci, melaksanakan ibadah yang penuh dengan makna surgawi. Bulan Ramadan yang penuh maghfirah dan keberkahan, menanam segala kebaikan, insya Allah pahala dilipat gandakan. Dengan Bismillah, Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia IZI siap menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah melalui program Booking Berkah Ramadan.
sebuah semangat dan spirit kita bersama, dan terlaksana juga insya Allah program-program ini untuk memberikan nilai manfaat, nilai-nilai kebaikan untuk sahabat-sahabat kita, untuk memuliakan para duafa sampai ke pelosok negeri, membantu juga saudara-saudara kita yang memang layak untuk dibantu, dan sungguh itu adalah menjadi panggilan untuk kita, bahkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan dan 1 Ramadan, saudara-saudara kita, sahabat duafa kita dapat mengakhiri Ramadannya dengan nyaman. Lantas, bagaimanakah kita juga mengenal program ini dengan lebih dekat lagi, dan juga khususnya barangkali untuk rekan-rekan para media nanti yang mau bertanya, silakan masih bisa Anda tanyakan dari penjelasan di sesi yang pertama tadi. Silakan boleh bertanya lewat fitur Q&A di Zoom Anda, dan kembali saya mengundang seluruh jajaran dengan kita di kesempatan sore hari ini. Kami silakan Pak Wildan, Pak Didi, dan juga Pak Nana. Kami silakan untuk dapat menuju kembali tempat duduk seperti sedia kala, seperti saat kita di sesi yang pertama. Alhamdulillah. Mohon izin ya Pak. Wah, Booking berkah Ramadan. Masya Allah. Ini Pak, ini jadi membuat kita sih end of mind-nya kalau sudah booking itu duluan Pak. Benar nggak Pak? Jadi kalau udah pasti duluan, takut kelewatan, takut kehabisan, takut kita kalau dalam amal soleh mah takutnya adalah kita takut kehabisan usia Pak Wildan. Biasanya kalau di perumahan Mas, booking harusnya naik. Oh itu dia. Kalau Ramadan dari sekarang, betul Pak, harus di booking dari sekarang, dan agar bisa membooking mudah ya dengan easy. Jadi silakan ada dengan easy. Sekarang saya ingin bertanya ke Pak Dede dulu, karena ini dengan tagline nama booking berkah Ramadan, karena ini kan ingin juga kita mudahkan kepada para muzaki berzakah, kepada mungkin para donatur yang akan juga memberikan infak terbaiknya. Apa layanan digital booking berkah bisa memudahkan, Pak Dede? Ya, terima kasih Kang Purwa. Jadi filosofi seperti yang disampaikan oleh Kang Purwa, booking berkah Ramadan. Kita ingin mengajak para donatur, ayo berlomba-lomba, cepat-cepatan untuk program-program Ramadan agar berkah itu bukan hanya pada saat Ramadan saja dapatnya, tetapi sebelum Ramadan pun juga sudah terasa berkahnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan di presentasi saya, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk mempermudah bayaran transaksi zakat, sedekah, dan juga wakaf dari para donatur sekalian. Kami memberi namanya itu Zakatpedia. Nah, di Zakatpedia sesuai namanya, Zakatpedia. Jadi ini seluruh terkait dengan zakat itu ada semuanya di sini. Jadi kita ingin mempermudah para donatur sekalian untuk membayar zakat, program-program Ramadan di Zakatpedia ini. Nah, bagaimana caranya? Satu, yang pertama, buka bookingberkahramadan.com terlebih dahulu. Jadi nanti silahkan klik, ketik bookingberkahramadan.com, kemudian nanti akan masuk ke dalam situs tersebut. Nah, kedua, silahkan pilih wilayah yang diinginkan oleh para donatur tersebut untuk membantu wilayah mana nih kira-kira. Oh, misalnya donatur tersebut ingin, saya ingin 3T paling ujung. Emosional, pernah lahir di Kalimantan, bisa memilih Kalimantan Utara. Nah, jadi ini kita sudah begitu banyak di situs itu wilayah yang diinginkan. Nah, setelah memilih wilayahnya, silahkan memilih program yang diinginkan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nana. Buka puasa, paket wilayah, kemudian pilih program. Nah, setelah memilih program, berapa paket yang ingin disumbangkan, yang ingin didonasikan. Bisa 10, bisa 20 paket, siap untuk terima dan jalur. Jumlah paket klik untuk memastikan jenis paketnya, jumlahnya. Nah, setelah booking jenis paketnya, pilihlah menu pembayaran. Bisa dengan bank, bisa dengan e-wallet yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya telah memilih menu pembayaran, metode pembayaran, lakukan pembayaran. Selesai. Nah, jadi mungkin nanti untuk lebih mudahnya,
Nanti akan adanya untuk merangkum tadi yang saya jelas agar lebih para donatur bisa memahaminya. Ya, silahkan kita melihat. Baik, kita lihat dulu tayangan videonya. Nah, itu dia. Jadi, insya Allah nanti ini akan di-update juga di berbagai media sosial agar memudahkan ya, benar. Pak Deddy ya. Jadi sekarang tuh kalau buka-buka handphone, buka-buka laptop, bukan hanya belanja online. Pak. Benar. Apalagi cuma masuk keranjang nggak belanja, mending aja ini. Ya, bookingberkahramadan.com. Bookingberkahramadan.com. Baik, selanjutnya Pak, ini karena memang Masya Allahnya ya, yang menarik dari Booking Berkah Ramadan adalah bisa memilih daerah mana, wilayah mana Benar, yang wilayah mau kita mana. bantu. Ya. Wah, Masya Allah. Jadi kita akan lebih terasa, oh uang yang saya zakatkan, yang saya infakkan itu ke situ mengalirnya. Nah, untuk lebih membuat kita juga semakin merasa dekat, merasakan bahwa perjuangan saudara-saudara kita di wilayah 3T ini sangat biasa. Pak Wildan, Pak Deddy, Pak Nanaya, dan juga sahabat yang menyimak. Kita terhubung kali ini bersama dengan sahabat kita yang ada di Mekarta, Sulbar, Sulawesi Barat, begitu ya. Ada Bapak Yunus yang saya sapa terlebih dahulu. Pak Yunus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunus. Baik, Masya Allah. Pak Yunus di Mekarta, Sulawesi Barat. Bisa menyimak suara kami dengan baik ya, Pak Yunus ya? Baik, Alhamdulillah. Pak Yunus, silakan boleh menyampaikan laporannya bagaimana kondisi di Sulawesi Barat di Mekarta saat ini. Pak Yunus, baik, Yunus bisa menyimak suara saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika sudah bisa menyimak suara kami dari studio, silakan boleh dengan laporan Anda bagaimana kondisi di sana, barangkali sudah bisa disampaikan bagaimana progres yang bisa disampaikan untuk sahabat Easy yang menyimak. Pak Yunus, silakan Pak. Baik, terdengar suara saya? Baik, terdengar ya Pak Yunus. Baik, silakan langsung di Anda Pak Yunus. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kami berada di lokasi Dusun Ale-Ale, Desa Mekarta, Malunda, Kabupaten Majene, di mana kita berada di lokasi pembangunan Huntara Easy tahun 2021. Ini bisa kita lihat Huntara yang sedang proses finishing. Dan ini juga yang masih dalam proses pembangunan. Alhamdulillah sudah berdiri 12 Huntara dari total target pembangunan 50 unit Huntara. Ini bisa kita saksikan. Para pekerja yang memang mereka adalah salah satu penerima manfaat juga. Jadi kita memakai konsep membangun rumah masyarakat sekitar. Target pembangunan 3-4 hari, insya Allah.
Ini sedang proses pembangunan, dan juga ada yang sedang meratakan lahan untaranya untuk nanti bisa di semen agar lantainya rapi dan bisa ditinggali dengan nyaman. Dan ini pun sedang ada pembangunan MCK ya, MCK yang akan dipakai oleh para penghuni Huntara nantinya. Alhamdulillah pun konsep Huntara yang kami bangun di sini memakai konsep klaster seperti pada perumahan-perumahan di perkotaan, dengan harapan lingkungannya akan tertata dengan nyaman, asri, dan memang bisa membuat para penyintas di sini tidak merasa berada di lokasi bencana. Mereka akan sangat nyaman ketika sudah menempati Huntara. Sebelumnya mereka menempati tenda-tenda yang bisa kita lihat. Ini mereka sebelumnya di tenda-tenda ini. Nanti tenda-tenda ini akan kita kasih untuk Huntara-Huntara yang lainnya agar lebih steril lokasinya, dan nanti mereka akan menjadi salah satu penerima Huntara dari target 50 unit Huntara yang akan ke sini. Nah, ini MCK berat yang memang warga buat secara mandiri, memang tidak layak. Nanti setelah itu yang sedang kita berdiri, mereka akan berpindah ke MCK yang memang layak yang akan kita bangun. Ini pun tadi sesuai dengan program Ramadan, kita sudah buatkan plan kampung Ramadan yang membuat warga sini semangat di awal untuk merasakan kehadiran bulan Ramadan yang sudah dekat menyapa kita dalam waktu sebulan ini. Ini program air bersih yang kita sediakan, yang sebelum memang warga kesulitan sekali terkait air bersih. Sudah ada 4 titik kita buatkan tandon-tandon air yang memang bisa diakses airnya. Ini material yang akan kita buatkan CK tambahan, dan ini musola yang akan kita renovasi menjadi lebih luas agar bisa digunakan salat Jumat dan salat Id nantinya, setelah salat tarawih selama Ramadan. Karena yang ada sekarang ketika hujan angin dan hujan lebat agak tanas air masuk ke dalam, nanti akan kita perluas. Yang ada di hadapan kita ini insya Allah akan kita perluas dengan dana dari donatur-donatur yang ada. Nanti akan kita buatkan MCK khusus musola agar mereka pun bisa beribadah dengan nyaman, berwudu dengan nyaman, dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan di bulan Ramadan nanti dengan nyaman, dan bisa menikmati Ramadan juga dengan demikian laporan langsung dari lokasi Desa Mekata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terima kasih. Kami kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Yunus, aku Supervisor Program Bencana dan juga Kampung Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, yang sudah menyampaikan laporannya langsung dari Mekata, Sulawesi Barat. Masya Allah tadi ya, ada proses pembangunan dari hunian sementara, bahkan juga soalnya nampaknya tadi ya, Masya Allah begitu ya, dan mereka juga, dan itu adalah progres yang tentunya juga bagi rekan media ini adalah sebagai pertanggungjawaban sebagai sebuah lembaga amil zakat nasional yang programnya tentu nyata dan di lapangan juga terus berprogres, terus membantu saudara-saudara kita. Baik, berikutlah reportase dari Malinau, Kalimantan Utara. Kita masih menantikan sambungan bersama dengan Ustadz Dadi. Beliau di IZI yang mengemban amanah untuk bertugas di sana, dan mudah-mudahan nanti segera bisa bergabung bersama dengan beliau.
agar kita bisa tahu bagaimana juga progres mengenai program-program yang tengah dilaksanakan di Malinau, Kalimantan Utara. Dan alhamdulillah juga rekan-rekan dari media massa, rekan-rekan wartawan, reporter yang sudah menyimak. Terima kasih sekali lagi atas hadirnya Anda di launching dan juga press conference program Ramadan Inisiatif Zakat Indonesia 2021. Dan kita akan menyapa Ustadz Dadi yang sudah bersama dengan kita kembali. Baik, mudah-mudahan sudah bisa kita sapa dan beliau bisa menyampaikan juga secara langsung bagaimana kondisi di Maluku Utara. Baik, saya lanjutkan kembali informasinya. Jadi media jika masih ada yang akan ditanyakan boleh tanya. Karena sesaat lagi selepas ini nanti kami dalam press conference bersama rekan-rekan. Baik, Ustaz Di, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jadi bisa menyimak suara baik, Ustaz Di? Masih ada, karena Saya kondisi. Alhamdulillah di dan saya selalu dengan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kondisi ini saya lakukan pertama untuk kegiatan adalah kami barusan menyelesaikan sholat asar tadi. Jadi sambil tadi mengikuti Malaysia. Maka itu Jadi memang kita melakukan pendekatan masih pendekatan konvensional, yaitu dengan melakukan hubungan telepon kepada donatur tersebut. Ya. Nah, yang menariknya pada saat kita melakukan hubungan telepon kepada mereka, kita membacakan doa terlebih dahulu, menyapanya dengan doa, bagaimana Bu kabarnya, mudah-mudahan Ibu, Bapak dalam kondisi kemudahan, diberikan kondisi kemudahan pada hari ini. Nah, setelah kita menyapanya dengan doa, kami pun juga langsung menyampaikan program-program apa saja yang sudah kami lakukan. Kenapa kami memberikan ini? Agar mereka yakin bahwa uang yang sudah mereka berikan kepada kita itu sudah terwujud dalam bentuk-bentuk program. Karena kan salah satu keyakinan kami di Inisiatif Zakat Indonesia ini adalah bisnis kepercayaan. Jadi pada saat kita menyapa, kami pun juga ingin memberikan kepercayaan terhadap mereka. Dan juga salah satu strategi yang ini kita coba meningkatkan layanan-layanan. Tentu layanan ini meliputi laporan program yang sudah kami laksanakan, plus dengan kita juga lagi meluncurkan program doa bersama. Jadi kita di program di rumah singgah pasien itu ada pasien-pasien yang lagi berkumpul di hari-hari tertentu, kemudian kita berkumpul mendoakan para donatur-donatur kita. Bahkan para donatur-donatur itu bisa menitipkan doanya kepada kita. Misalnya mereka ada hajat apa, ada keinginan apa, silakan langsung menghubungi nanti pada saat kami menentukan harinya, mereka menghubungi kami tentang keinginan mereka itu apa, bisa dititipkan doanya kepada kami. Karena itu program-program itu cocok dengan segmen orang-orang yang seperti tadi di pertanyaan tadi itu. Kemudian apa upaya yang dilakukan IZI untuk meyakinkan muzaki berzakat melalui yayasan. Jadi memang hal yang kita tawarkan itu adalah selain tadi kemudahan adalah transparansi. Karena memang salah satu keunggulannya dengan berzakat di kami, transparansi kita berikan. Mulai dari notifikasi pembayaran, kemudian juga ada laporan berkala yang kami berikan, laporan rutin, baik itu setiap bulan ataupun pada saat akhir tahun juga kita memberikan rekapitulasi pembayarannya dia, plus dengan program-program yang sudah kita lakukan. Dan juga untuk program-program tematik, seperti kita kemarin kan Januari dan Februari kemarin ada bencana yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat dan juga Kalimantan Selatan. Nah, itu pun juga kita memberikan laporan tematik. Nah, tentu saja selain dari transparansi itu, kami juga memberitahukan bahwa yayasan kami adalah yayasan yang sah dalam melakukan pengelolaan zakat. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menunjuk resmi kami. Jadi karena kita layanan yang sah, kemudian juga alhamdulillah kita juga sudah melakukan
kelayakan ISO. Kemudian juga kita juga di lembaga kami, mungkin ini yang menarik bagi sebagian para pembayar zakat kami, bukti setor zakat kami bisa digunakan sebagai pengurang biaya kena pajak. Nah, jadi kan di Dirjen Pajak itu hanya lembaga-lembaga zakat terdaftar saja yang bukti setor zakatnya itu bisa digunakan sebagai biaya pengurang kena pajak. Nah, jadi inilah hal-hal yang sering kami edukasikan kepada para donatur-donatur kami untuk menitipkan dananya, membayar zakat infak sedekahnya kepada yayasan-yayasan resmi seperti halnya Inisiatif Zakat Indonesia. Siap, baik. Pertanyaan ketiga tadi belum terjawab ya. Baik, Pak Nana barangkali silakan. Semua daerah yang akan dilakukan proses bantuannya oleh kami ada di web Ramadan. Bapak Ibu bisa melihat di sana lebih leluasa karena ada profil, ada penjelasan yang lebih panjang dan juga ada foto-foto yang bisa meyakinkan bahwa daerah itu sudah kami survei. Insya Allah itu sudah layak konsiderannya menjadi prioritas yang bisa kami bantu. Ada kurang lebih 10 daerah yang kami taruh di situ dan itu bukan daerah yang statis, artinya daerah situ bisa jadi akan berkembang pada masa yang akan datang dan akan menjadi daerah binaan kami berikutnya. Gitu. Di daerah itu sekali lagi daerah-daerah awal yang kami lihat di tahun ini kita akan bantu duluan di 10 itu. Nah, sebenarnya di daerah luar itu masih ada lagi. Tapi kami kira memang daerah-daerah yang lain nanti akan secara bertahap kami akan bantu dan evaluasi apakah masih memerlukan bantuan atau tidak setelah proses yang pertama ini gitu. Jadi saya kira yang jadi prioritas ada daerah-daerah yang prinsipnya belum pernah mendapat bantuan dari pihak lain dan selama ini belum tersapa oleh kaum muslimin, kaum muhsinin dan lembaga-lembaga zakat yang ada ke daerah-daerah itu gitu. Karena kami berharap ini kan momen Ramadan sehingga harapannya orang bergembira kemudian juga mendapat berkahnya dari Ramadan, hal positif yang dia dapatkan secara konkret di tengah-tengah kehidupan mereka yang agak susah. Gitu. Jadi kami kira sekali lagi daerah yang sebenarnya lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya kan kita belum jangkau itu aja sebenarnya. Jadi kami secara bertahap terus melihat daerah lain dan kemudian dari Bapak Ibu teman-teman media bisa bantu kami juga menjelaskan kepada kami daerah mana lagi yang bisa kami jadikan sebagai titik pijakan untuk program berikutnya. Jadi ini bukan daerah dengan status kelas ya, artinya tidak bisa dibantu, tapi semua daerah prinsipnya bisa dibantu. Kalau memang itu layak dan bisa kami survei sebelumnya. Betul. Oke. Terima kasih ya. Baik, Alhamdulillah Pak Nana, terima kasih banyak untuk jawabannya. Baik, pertanyaannya tadi sudah ditutup ya dengan pertanyaan dari sahabat kita dari Media Republika. Terima kasih banyak Pak Wildan, Pak Dedi, Pak Nana atas jawabannya. Insya Allah. Jadi silahkan bisa buka websitenya di Berkah.com. Ini adalah salah satu movement di Ramadan 1442 Hijriah dari Inisiatif Zakat Indonesia. Baik, dan berikutnya untuk keberkahan program Ramadan yang insya Allah nanti akan mulai kita laksanakan, sudah di launching mulai hari ini, sudah bergerak, silahkan beramai-ramai, promosikan, dan juga ajak untuk berkunjung ke bookingberkahramadan.com di program Booking Berkah Ramadan 1442 Easy. Dan hari ini kita akan coba menghadirkan kembali sebuah energi yang tentu kalau kita mengandalkan ikhtiar, tenaga kita, pikiran kita sangat terbatas. Tetapi sesungguhnya energi besar yang membuat kita berdaya, yang mampu membuat kita berjuang, berpikir, sampai akhirnya datang ke berbagai pelosok negeri, ke penjuru negeri, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita hadirkan serendah-rendahnya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa yang sama-sama akan kita panjatkan. Jadi sahabat-sahabat Izi yang sudah menyimak, di akhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai energi kita, sebagai energi penghambaan kita kepada Allah yang akan dibimbing oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Agus Setiawan MA. Beliau adalah Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas Syariah Inisiatif Indonesia. Baik, tafadhol Ustadz Agus, kami silakan. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita hadirkan hati kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan bahwa sekiranya ini merupakan amal-amal kita di hari-hari terakhir dari umur kita, maka dia akan menutup menjadi amalan yang husnul khotimah. Kita istighfar, astaghfirullahalazim,
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, siang hari ini kami berkumpul ya Allah bersama sahabat-sahabat kami dengan mengakui tiada zat yang pantas kami sembah melainkan Engkau. Allahumma ya Allah, terima kasih atas sehat yang Kau berikan pada hamba. Terima kasih atas kesempatan umur yang Kau berikan pada kami. Ya Allah, terima kasih atas dosa-dosa yang Kau tutupi dari orang-orang. Ya Allah, kami semua yang hadir dalam acara ini bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui betapa banyak khilaf dan dosa kami. Ampuni mata kami ya Allah, yang terkadang tidak menatap iba kepada orang-orang miskin di antara kami. Ampuni mata kami yang terkadang berat untuk membaca firman-firman-Mu. Ya Allah, ampuni lisan kami yang jarang berzikir, yang sering berdusta. Ampuni lisan kami yang terkadang lupa menyisipkan doa untuk ibu dan ayah kami. Ya Allah, ampuni tangan kami yang sudah lama tidak mengusap-usap kepala anak yatim. Padahal sangat mungkin, apalagi di masa pandemi ini, Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yatim. Ampuni tangan kami ya Allah, yang terkadang berat untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Ya Allah, ampuni kaki kami yang lupa untuk menziarahi makam ibu bapak kami. Ampuni kaki kami yang sudah lama tidak berkunjung ke rumah orang tua kami. Ampuni kami ya Allah, yang lupa menyambangi saudara-saudara kami di ujung-ujung tanah air Indonesia ini. Ya Allah, berikanlah kami badan yang selalu ringan untuk beribadah. Berikanlah kami mata yang selalu rindu membaca Al-Quran. Berikanlah kami lisan yang selalu basah untuk berzikir. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, betapa busuknya amal-amal kami yang lalu. Izinkan kami memperbaikinya ya Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini lebih istimewa daripada Ramadan yang sebelumnya. Jadikan Ramadan kali ini kami lebih banyak sedekahnya dibanding Ramadan yang sebelumnya. Jadikan Ramadan kali ini kami lebih peduli kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang miskin, kepada mereka-mereka yang berada di barisan terluar tanah air Indonesia. Allahumma ya Allah, kami belum banyak bisa berbakti pada orang tua kami. Jadikanlah niat ikhtiar kami untuk membantu saudara-saudara kami sebagai bakti kepada ibu dan bapak kami. Izinkan kami ya Allah memohonkan ampun untuk ibu dan ayah kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana sayangnya mereka pada kami. Ampuni kami yang belum sempat membahagiakan mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Ampuni kami yang pernah membantah kata-kata mereka. Allahumma ya Allah, jadikanlah apa yang kami niatkan, apa yang kami ikhtiarkan ya Allah, dengan membantu saudara-saudara kami yang kesusahan, sebagai bukti bakti kami kepada orang tua kami. Ya Allah, kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka. Lapangkan alam kuburnya. Pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu. Allahumma ya Allah, teruntuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, teruntuk saudara-saudara kami yang kesusahan, sampaikan pada mereka, derita mereka adalah derita kami jua. Sakit mereka adalah sakit kami jua. Laparnya mereka adalah laparnya kami jua. Susah mereka adalah susah kami jua. Ya Allah, bukakanlah mata hati kaum muslimin untuk bersama-sama dengan Lajnas IZI
untuk membantu saudara-saudara kami. Bukakanlah mata hati kaum muslimin untuk bersama-sama dengan kami Laznas IZI untuk berjuang demi agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ridhoi amal-amal kami. Berkahi, bimbing kami ya Allah. Bersihkan hati kami sekiranya tercampur dengan ria. Bimbing kami sekiranya amal kami ada yang tidak betul. Ya Allah ya Tuhan kami. Umur kami tidak panjang ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai pemberat dari amal baik kami di akhirat kelak. Ya Allah, rukunkan hati kami. Jadikanlah sahabat-sahabat, semua karyawan-karyawati IZI, dan semua yang mendukung program IZI, kelak akan bersama-sama masuk surga bersama Nabi-Mu. Sebagaimana yang Nabi-Mu sampaikan, aku bersama orang-orang yang menyantuni yatim, di surga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan, semua yang membantu daripada Laznas ini, semua yang mendoakan, semua donatur, semua yang memberitakan, mensyiarkan dari program IZI, agar Engkau masukkan bersama Nabi-Mu ke surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ini adalah hajat kami. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Semoga setiap doa yang kita panjatkan sore hari ini Allah kabulkan, Allah dengarkan, dan tidak lelah dan letihnya kita untuk terus berdoa kepadanya, meminta kekuatan, meminta kemudahan, meminta agar kita diringankan langkah untuk beramal soleh, beramal kebaikan. Terima kasih banyak hadirin, para tamu undangan, sahabat-sahabat yang sudah berkenan untuk hadir di acara launching program Ramadan Inisiatif Zakat Indonesia 1442 Hijriah 2021 dengan sebuah tagline atau program besar yang disebut yaitu dengan Booking Berkah Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, dan sebelum saya tutup, agar kita lebih berenergi dan juga bersemangat, sahabat-sahabat yang sudah menyimak hari ini, silakan boleh kembali tulis di kolom chat Anda, saya siap booking berkah Ramadan 1442 Hijriah bersama IZI. Agak panjang, nggak apa-apa. Ini adalah bagian dari kita menghadirkan energi dalam kehidupan kita agar siap untuk menyambut Ramadan. Silahkan, bagi sahabat-sahabat yang bersemangat, yang menyimak, sebagai penutup saya ingin semuanya mengetikkan terlebih dahulu, saya siap booking berkah Ramadan 1442 Hijriah bersama IZI. Yuk, silahkan ditulis, dan insya Allah energi ini akan kita jaga. Tidak hanya sampai Ramadan, tetapi sepanjang usia dan sepanjang kehidupan kita. Terima kasih banyak, sahabatku sekalian. Kita tidak tahu amalan mana yang akan membawa kita surga. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan membawa kita ke surga. Yang kita tahu, tetaplah beramal soleh. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Purwa Abdillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.